Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapapun yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas analisis sekuritas G. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang indeks harga saham dan bagaimana indeks harga saham saat ini. Baiknya kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pasar modal dan saham. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut sebagai seorang investor. Sedangkan saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. Saham merupakan instrumen ekuitas, yaitu tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Jadi, saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setelah mengetahui pasar modal dan saham, marilah kita membahas tentang indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham, dan indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Indeks harga saham merupakan tren pasar, yaitu menggambarkan kondisi pasar suatu saat, apakah pasar sedang aktif ataupun lesu. Dengan demikian, indeks harga saham dapat menggambarkan kinerja saham baik individual maupun kumulatif, sehingga dapat diketahui konteks yang terjadi, bagaimana sesungguhnya perilaku investor dan saluran dana secara makro lewat mekanisme pasar modal. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis indeks harga saham. Hingga saat ini terdapat 34 indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kedua ada indeks sektoral. Yang ketiga adalah indeks LQ45. Dan yang terakhir adalah Jakarta Islamic Index atau JIII. Pertama, indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu indeks yang menggunakan semua perusahaan yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, maka Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan atau tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan yang tercatat dari perhitungan IHSG. Dalam indeks ini menggunakan semua perusahaan yang tercatat termasuk dalam masing-masing sektor. Dalam Bursa Efek Indonesia terhadap 9 sektor. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua pertambangan, yang ketiga industri dan dasar kimia, yang keempat aneka industri, yang kelima industri barang konsumsi, yang keenam properti dan real estate, yang ketujuh ada infrastruktur dan utilitas transportasi, dan yang kedelapan terdapat keuangan, dan terakhir terdapat sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Dalam indeks LQ45, indeks ini terdiri dari 45 saham perusahaan yang tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, review dan pergantian saham dilakukan setiap 6 bulan. Jakarta Islamic Index. Indeks yang digunakan merupakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham masuk dalam kriteria syariah atau daftar efek syariah yang diterbitkan oleh BAPEPAM LK.
dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas. Indeks harga saham Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan karena munculnya kekhawatiran akan meluasnya wabah virus corona. Virus ini yang tadinya ada di Cina sudah dapat dikendalikan, akan tetapi ternyata virus ini mulai bertambah atau muncul kasus-kasus baru di luar negara Cina. Wabah virus corona ini memberikan dampak hingga sampai sektor real, seperti sektor pariwisata yang terganggu. Perjalanan bisnis maupun pribadi mungkin banyak yang dibatalkan. Kemudian dampak dari virus ini akan mengakibatkan harga komoditas yang juga ikut turun. Hal tersebut membuat investor merasa khawatir sehingga mereka melakukan risk off atau mengurangi risiko, yaitu dengan menjual saham-saham dengan membeli komoditas investasi yang lebih aman seperti emas, obligasi, dan deposito. Jadi intinya, indeks harga saham Indonesia mengalami penurunan hingga saat ini disebabkan oleh kekhawatiran oleh investor karena wabah virus corona yang terus meluas. Mari bersama-sama kita lawan virus corona dengan tetap di rumah untuk menghentikan rantai penyebaran virus tersebut.